Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sejarah, perkembangan, dan profil pembelajaran BIPA. Baik, sebelum masuk ke penjelasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Sheila Ayu Dwi Darani dengan NIM 094, yang kedua Rika Wahyu Utami dengan NIM 097, yang ketiga Gempar Indra Waspada dengan NIM 110, dan yang keempat ada Wardatul Asfiyah dengan NIM 116, yang kelima ada Randy Kusuma Wardani dengan NIM 120, dan yang keenam ada Celia Oktavia Haryadi dengan NIM 121, yang ketujuh ada Merisa dengan NIM 124, dan yang terakhir ada Mita Agustina dengan NIM 126. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembelajaran BIPA di Australia. Namun sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang sejarah perkembangan BIPA di Indonesia. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia hingga saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itulah yang mengantarkan bahasa Indonesia mampu menjadikan lambang jati diri bangsa dan sebagai alat pemersatu suku bangsa, budaya, bahasa daerah yang berbeda-beda. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah mampu mengemban fungsinya sebagai bahasa komunikasi yang modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta teknologi dan seni. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dunia yang berkembang pesat pada abad ke-20-an. Pengajaran bahasa Indonesia selalu mengalami peningkatan, baik di luar maupun di dalam negeri. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2000 telah menyelenggarakan kegiatan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang biasa kita sebut dengan BIPA. Pada tahun 1990, akhirnya BIPA mulai dirintis dan pada 1999 barulah dibentuk tim khusus untuk menangani BIPA. Dan sudah tercatat sekitar 77 negara sudah menjadi peserta BIPA di dunia, seperti negara Australia, Amerika, Jerman, yang merupakan bagian dari 77 negara peserta BIPA tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pembelajaran BIPA di Australia. Australia merupakan negara multikultural yang tidak memiliki bahasa resmi. Namun, bahasa Inggris digunakan oleh Australia sebagai bahasa nasional. Hal ini karena mayoritas penduduk Australia berasal dari keturunan pendatang asal Inggris yang bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, hingga mereka menetap di benua Australia. Australia dikatakan sebagai negara multikultural karena penduduknya berasal dari berbagai macam etnis imigran seperti dari Vietnam, Pakistan, Indonesia, Arab, dan lain sebagainya. Sehingga selain bahasa Inggris, dalam kehidupan sehari-hari mereka juga masih banyak yang mempertahankan bahasa ibu mereka masing-masing, termasuk bahasa Indonesia. Menurut Dr. Paul Thomas, seorang peneliti di Monash University di Melbourne mengatakan bahwa suku Yolngu adalah orang pertama di benua Australia yang belajar bahasa asing dengan menggunakan bahasa Makassar dan bahasa Melayu dari Indonesia. Dari hal itulah tercatat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama sekaligus bahasa asing pertama yang masuk di benua Australia sekitar tahun 1700-an ketika nelayan asal Makassar berkunjung ke Australia untuk hubungan dagang. Hingga saat itulah bahasa Indonesia dipelajari dan berkembang di Australia. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bahasa Indonesia di Australia juga berkembang semakin pesat. Hal ini terlihat ketika pada tahun 1959, Australia sudah mulai menyelenggarakan program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Program BIPA pada tahun 1959 ini awalnya ditujukan atau diajarkan hanya untuk tingkat perguruan tinggi saja. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin
perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat, sehingga pada tahun 1964 program BIPA sudah mulai dikenalkan dan diajarkan pada tingkat sekolah menengah atas. Di Australia, strategi dalam pembelajaran program BIPA juga diterapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat pembelajar dalam belajar bahasa Indonesia, mengingat adanya persaingan bahasa secara ketat di Australia karena merupakan negara multikultural. Cukup sekian penjelasan sejarah pembelajaran BIPA di Australia yang saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, nama saya Gempar Indra Waspada, NIM 180 210 402 1110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran BIPA di Amerika. Diawali dari pengajaran bahasa Melayu yang biasanya digunakan untuk kalangan militer, yang dimana bertujuan untuk berkomunikasi antara diplomatik Amerika dengan Indonesia, yaitu di bidang militer dan politik. Lalu bahasa Indonesia mulai diajarkan oleh Profesor Isidore Dine, memanfaatkan penutur Jati Melayu yang turun dari kapal dan orang Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, seperti Bapak Mokhtar Kusmatmadja SH, yaitu adalah Menteri Luar Negeri dan ahli hukum laut. Lalu salah satu universitas di Amerika yang sudah memiliki pengajar adalah Universitas Yale University di Amerika, di mana mereka memiliki jadwal pengajaran bahasa Indonesia dari Senin hingga Jumat dan memiliki jumlah pengajar sebanyak 2 orang pada saat itu. Program ini diawali pada tahun 2001. Program kembali aktif oleh dosen tersebut karena banyaknya peminat yang ingin belajar tentang bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara reguler dengan variasi seperti kelas umum, kelas kecil, dan kelas mengobrol setiap hari Jumat. Pada saat kelas mengobrol, penutur Jati yang ada di sekitar connecting diundang secara bergiliran. Dan biasanya banyak warga Indonesia yang ikut campur dalam kegiatan pembelajaran di sana, yaitu yang tinggal di KJRI New York. Biasanya tinggal di daerah New Haven. Bahan ajar yang dirancang cukup menarik, tidak hanya mengajarkan bagaimana berbahasa Indonesia, tapi juga mengajarkan bagaimana budaya dan juga lagu-lagu Indonesia, karena dianggap lagu-lagu dengan pembelajaran lagu lebih mudah untuk diserap kalangan anak-anak muda. Dan salah satu hal yang paling menarik adalah pengajaran BIPA juga mempunyai konsep kekeluargaan dan menjalin keakraban dengan mahasiswa. Pengajar dan sebagian mahasiswa BIPA mengunjungi kegiatan-kegiatan mahasiswa lain seperti kerajinan kesenian, lalu puisi yang biasa dibacakan setiap hari Sabtu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sela Ayu di daerah Nimutar, NIM 180210402094 akan menyampaikan mengenai sejarah perkembangan BIPA di Jerman. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik yang penting di kancah internasional. Hal ini tentu tidak akan luput dari perhatian negara Jerman yang berharap dapat meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun lingkungan. Secara tidak langsung, pengajar BIPA memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan kerjasama ini. Pembelajaran BIPA di Jerman tentu tidak terlepas dari pemahaman budaya dan pengetahuan regional yang tidak hanya memungkinkan pembelajar memiliki kompetensi kebahasaan, tetapi juga mendorong kompetensi komunikasi antar budaya. Dalam seminar Vivat Academia, Dr. Dian Ekawati menyampaikan bahwa BIPA di Jerman sudah mulai berkembang pada tahun 1970-an. Program BIPA di Jerman diselenggarakan di 14 perguruan tinggi, serta ada beberapa belasan kursus formal lain. Sejumlah tersebut dapat dikatakan bahwa peminat BIPA di Jerman paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Eropa lainnya. Tujuan pembelajaran BIPA di Jerman cukup bervariasi. Sebagian belajar BIPA karena sudah pernah atau ingin berlibur di Indonesia. Sebagian lagi
memandang BIPA sebagai kesempatan kerja di masa depan, bahkan untuk mewakili perusahaan menjalankan bisnis di Indonesia. Integrasi kebudayaan ke dalam pembelajaran BIPA tidak hanya sebuah keharusan, namun menjadi daya pikat pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini karena minat orang Jerman mempelajari bahasa Indonesia pada umumnya justru karena latar belakang ketertarikan terhadap budaya bangsa Indonesia. Pengamatan yang dilakukan oleh seorang pengajar bahasa Jerman selama mengajar menunjukkan bahwa aspek-aspek seni, budaya, dan alam Indonesia menjadi hal yang diminati oleh orang Jerman. Hal ini menjadi salah satu sebab munculnya tafsiran bahwa Indonesia daya tarik utamanya dalam bidang hiburan, yang kemudian akan berkaitan dengan aspek seni dan budaya. Fakta lain yang mendukung tafsiran ini adalah pengalaman para pengajar BIPA di Jerman yang menyampaikan bahwa siswa-siswanya terkadang berani untuk menginterupsi pembelajaran hanya untuk menyampaikan bahwa tema pembelajaran yang sedang berlangsung kurang menarik minat mereka karena tidak relevan dengan alasan mereka mempelajari bahasa Indonesia. Mereka umumnya mengungkapkan alasan keterlibatan mereka di kelas BIPA adalah untuk mengenal Indonesia dari kacamata budaya dan seninya. Dengan adanya hal tersebut, kemudian buku ajar BIPA biasanya dipenuhi gambar masyarakat Indonesia dari kacamata budaya. Misalnya pada buku Indonesisch für Deutsch atau Bahasa Indonesia bagi penutur asli bahasa Jerman dari Bert Notever dan Karl Pampus. Buku ini pertama kali dicetak dan terbit pada tahun 1988 oleh Julius Gross di Heidelberg, Jerman. Data-data ini menunjukkan bahwa aspek budaya Indonesia yang terpaut jauh dari sistem budaya Eropa merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Jerman. Oleh sebab itu, aspek budaya menjadi sebuah daya pikat untuk diintegrasikan ke dalam pembelajaran BIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Octavia Riyadi ingin menjelaskan mengenai perkembangan BIPA dari aspek kebutuhan komunikasi kebudayaan, ekonomi, dan politik. Yang pertama, perkembangan BIPA dari aspek komunikasi budaya. Pengajaran bahasa tidak bisa dipisahkan dari budaya. Komunikasi antar budaya sebagai hal utama dalam pengajaran bahasa. Mengapa? Sebab komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar manusia dengan latar belakang yang tidak sama. Pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang disingkat dengan BIPA dengan pengembangan keterampilan berbahasa secara komunikatif telah menekankan para pengajar untuk dapat membangun intercultural competence atau yang disingkat dengan IC pada diri para pembelajarnya. Pengajar dituntut tidak hanya untuk memiliki pemahaman konsep yang kokoh, namun juga memikirkan secara kreatif mengenai cara yang efektif mengenai konsep-konsep tersebut dalam penerapan di kelas. Sekian banyak strategi yang mungkin dapat dilakukan antara lain pengajaran budaya secara eksplisit, pengintegrasian budaya ke dalam 4 kemampuan berbahasa, mengajarkan budaya sejak awal, mengajarkan secara bilingual, menyertakan eksplorasi interkultural, serta membantu pembelajar untuk terus belajar. Penjelasan lintas budaya maupun multikultural meliputi komponen non-verbal dan verbal. Komponen verbal terdiri atas penggunaan kata sapaan, kalimat imperatif, bentuk fatis, serta preferensi kata. Komponen nonverbal meliputi bahasa tubuh, kontak mata, jarak pada saat berbicara, perilaku saat duduk, serta posisi tangan pada saat berbicara. Penting untuk ditingkatkan atau ditekankan jika pemahaman dan pengetahuan lintas budaya atau kompetensi lintas budaya ini merupakan bagian integral yang tidak dipisahkan dari pengajaran bahasa asing. Target belajar bukan hanya kemampuan kemahiran berbahasa, melainkan juga kompetensi berbudaya. Untuk menciptakan partisipan program BIPA yang memahami bahasa Indonesia serta menguasai budaya bangsa Indonesia, pendidikan BIPA tidak hanya berorientasi pada kompetensi pengetahuan berbahasa, melainkan juga pada kompetensi lintas budaya ataupun
multikultural, supaya para partisipan program BIPA menjadi manusia yang multikulturalisme. Multikulturalisme itu sendiri merupakan suatu sistem keyakinan serta sikap yang mengakui dan menghormati keberadaan semua kelompok yang bermacam-macam dalam suatu organisasi ataupun masyarakat, mengakui dan menghargai perbedaan sosial budaya untuk mendorong kemungkinan kontribusi yang berkelanjutan. Adapun pemahaman lintas budaya ini merupakan adat istiadat, kebiasaan, norma hukum, serta cara berinteraksi. Pengajaran kemampuan berbicara berbasis budaya di kelas BIPA mengimplikasikan bahwa pokok-pokok materi berbicara berkaitan dengan bagaimana hidup dalam keluarga, bergaul, bermasyarakat, serta tata krama ataupun sopan santun dalam pergaulan warga Indonesia. Perihal yang menjadi prinsip atau pedoman yaitu adalah pemberian materi budaya merupakan membekali partisipan agar dapat berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi, kondisi, serta penggunaan pada saat bahasa itu dipelajari. Dengan demikian, kenyamanan dalam berbicara dapat tercipta secara harmonis. Secara singkatnya, pemberian pengajaran atau pembimbingan untuk partisipan BIPA mengenai bahasa Indonesia yang digunakan sebagai modal utama untuk berkomunikasi. Selain itu juga mengajarkan budaya sikap, norma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga hal tersebut dapat dijadikan bekal hidup oleh partisipan BIPA di Indonesia untuk mendalami budaya-budaya lain yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan BIPA dari aspek ekonomi yang dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang kedua yaitu perkembangan BIPA dari aspek ekonomi. Setiap manusia pasti memiliki tujuan tertentu dalam melakukan sesuatu, termasuk pembelajaran BIPA. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup, baik pelaku atau diri sendiri maupun orang lain. Demikian pun pembelajaran BIPA. Melihat dari sisi ekonomi, program ini memiliki prospek yang sangat baik. Layaknya kursus bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun dapat memunculkan kesejahteraan, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Misalnya, pada kursus bahasa Inggris, ada seorang yang akan mengikuti seleksi beasiswa untuk belajar lebih lanjut di luar negeri. Salah satu syaratnya yaitu TOEFL dengan skor 550. Demi mencapai skor tersebut, orang tersebut mengikuti kursus. Orang tersebut mendaftar di sebuah tempat kursus dengan membayar sejumlah uang. Uang tersebut diatur sesuai peruntukan, misalnya untuk honor pendidik dan pengelola tempat kursus. Hal ini berarti pendidikan dan pengelola kursus mendapatkan kesejahteraan berupa honor. Hal ini berbeda dengan orang yang ikut kursus. Dia memang harus mengeluarkan sejumlah uang, tetapi juga memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah mendapatkan beasiswa karena skor TOEFL yang dimiliki sesuai syarat. Dalam hal ini, orang tersebut juga memperoleh kesejahteraan yang tidak berbentuk. Hal tersebut juga berlaku dalam kursus bahasa Indonesia. Dengan dibukanya program BIPA, mau tidak mau telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Para sarjana memiliki alternatif pekerjaan dengan membuka kursus bahasa Indonesia. Selain itu, dengan diselenggarakan program BIPA akan dapat menambah penghasilan bagi pengelola tempat kursus karena biaya yang harus dibayar oleh peserta kursus antara lain diperuntukkan bagi pengelolaannya. Selain itu, dengan dibukanya tempat kursus BIPA dapat menambah penghasilan bagi pengelola kantin di tempat tersebut. Artinya, para penjual yang ada di sekitar tempat kursus juga akan mengalami kesejahteraan karena jumlah pembelinya bertambah. Demikian juga dengan tukang parkir atau satpam. Dengan banyaknya yang berkunjung di tempat kursus tersebut tentu saja akan berpengaruh pada penghasilan. Demikian gambaran ekonomi yang mungkin dapat dicapai dari faktor pengelola. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa program BIPA dapat meningkatkan kesejahteraan terutama dari segi materi. Seperti telah disampaikan di atas bahwa kesejahteraan tidak selalu berbentuk materi, tetapi dapat juga berbentuk non-materi. Adapun bentuk kesejahteraan non-materi pada program BIPA berupa kepuasan bagi peserta kursus dan
pengetahuan. Misalnya, bagi para peserta kursus dari Korea, di negaranya dia dianggap pandai atau lebih karena dapat berbahasa Indonesia. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang dimiliki, dia akan memperoleh banyak hal. Setelah mengikuti kursus, peserta kursus pasti akan merasa puas. Kemampuan yang dimiliki ini dapat digunakan untuk berbagai hal, misalnya untuk perdagangan atau sekedar berwisata. Apapun yang dilakukan akan memberi kesejahteraan bagi yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan BIPA dari aspek politik. Dalam perjalanan singkatnya, bahasa Indonesia sudah menggapai dimensi global serta memiliki kemampuan untuk menjadi bahasa interaksi global, paling tidak di kawasan Asia Tenggara. Komunikasi ialah bagian esensial diplomasi. Di bidang ekonomi, Indonesia terletak pada posisi ke-16 di dunia, serta merupakan anggota negara-negara G20. Indonesia diprediksi menduduki peringkat ke-7 dari segi ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Dalam latar belakang peristiwa sejarah, bahasa Indonesia memiliki Sumpah Pemuda yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Waktu itu bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sepanjang beberapa dekade yang lalu. Sejarah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dari wilayah Riau, yang pada waktu itu menjadi salah satu bahasa wilayah di daerah Sumatera. Bahasa Indonesia waktu itu lebih bersifat politik daripada linguistik, serta tujuan utamanya ialah mempersatukan kalangan pemuda untuk memperjuangkan bahasa Indonesia. Pada front luar negeri, tahun 2009, bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi sebagai bahasa asing kedua oleh pemerintah Vietnam di kota Ho Chi Minh. Menurut Departemen Luar Negeri pada tahun 2012, dengan adanya 4.433.950 orang sebagai penutur asli terbanyak kelima di dunia yang tersebar di luar negeri. Kepala DPR RI dalam persidangan AIPA menyarankan bahwa bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa kerja dalam sidang AIPA. Bahasa Indonesia telah dipelajari oleh lebih dari 45 negara dengan lembaga yang tidak kurang dari 130, yaitu meliputi pusat-pusat kebudayaan asing, KBRI, serta lembaga-lembaga eksekutif. Bahasa Indonesia telah diresmikan oleh wilayah Vietnam sebagai bahasa yang diprioritaskan, tidak hanya bahasa Perancis, Jepang, serta Inggris. Oleh sebab itu, banyak orang dari luar negeri tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi atau sebagai perdagangan, pariwisata, politik, pendidikan, serta seni dan budaya. Aspek linguistik pembelajaran BIPA. Bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA adalah pengajaran bahasa Indonesia yang diperuntukkan untuk orang-orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing mereka. Pembelajar BIPA dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan pemula, menengah, dan mahir. Di dalamnya terdiri atas 4 kompetensi kemampuan berbahasa, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Kedudukan BIPA bagi pembelajar asing adalah sebagai bahasa kedua, sehingga pemerolehannya dilakukan setelah menguasai bahasa pertamanya. Para pakar pembelajar bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Pembelajaran bahasa kedua akan menjadi mudah jika pembelajar telah menguasai bahasa pertamanya dengan baik, karena kemampuan bahasa pertamanya bisa digunakan dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Pembelajaran bahasa atau language learning adalah semua proses dari tidak berbahasa.
orang asing dewasa ketika hendak belajar bahasa Indonesia akan menjalani proses pembelajaran bahasa Indonesia melalui pengajaran bahasa Indonesia di Indonesia. Kelebihan pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing dengan setting belajar di Indonesia cukup banyak, terutama dalam hal ketersediaan konteks komunikasi sehari-hari, konteks ruang kelas atau ruang kursus dengan segera dapat dihubungkan dengan konteks sosial. Hakikat belajar mengajar bahasa asing adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar bahasa asing pada dasarnya adalah suatu proses mekanis pembentukan kebiasaan. 2. Keterampilan bahasa akan dipelajari secara lebih efektif jika butir-butir bahasa asing akan disajikan dalam bentuk ucapan sebelum bentuk tulisan. 3. Analogi memberikan dasar yang lebih baik dalam belajar bahasa asing. 4. Makna-makna yang dimiliki suatu kata dalam suatu bahasa bagi penutur asli hanya dapat dipelajari dalam suatu matriks kias terhadap budaya orang-orang yang bicara bahasa tersebut. William Moulton dengan artikelnya yang berjudul Linguistics and Language Teaching in the United States 1940 until 1960 mencantumkan beberapa prinsip pembelajaran bahasa secara empiris sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah ujaran dan bukan tulisan. Jadi, pembelajar bahasa asing diajarkan bahasa itu dengan tujuan untuk berkomunikasi, sehingga menanamkan pembelajaran bahasa untuk bagaimana bahasa itu diujarkan, yang kemudian baru mempelajari bahasa tulisan. Yang kedua, bahasa adalah seperangkat kebiasaan. Yang ketiga, ajarkanlah bahasa dan bukan tentang bahasa. 4. Bahasa adalah apa yang dituturkan oleh penutur asli bahasa tersebut. Dan bukan apa yang dipikirkan oleh seseorang untuk dituturkan para pelajar. Yang kelima, bahasa-bahasa itu berbeda, yaitu analisis setiap bahasa harus dilakukan berdasarkan bahasa itu sendiri. Yaitu maksudnya adalah analisis setiap bahasa itu bersifat objektif. Selanjutnya yaitu kompetensi komunikatif dalam berbahasa itu relatif, tidak mutlak, dan tergantung pada kerja sama semua partisipan yang terlibat. Contoh atau konsep ini merupakan contoh atau konsep antarpersonal yang dinamis yang bisa kita telaah hanya dengan performa terbuka dan atau lebih individu dalam proses komunikasi. Kompetensi komunikasi yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa asing mempunyai 4 komponen. 2 komponen pertama mencerminkan penggunaan sistem linguistik itu sendiri. 2 yang terakhir mendefinisikan aspek-aspek fungsional komunikasi. Nah, komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi gramatikal yang berhubungan dengan penguasaan kode linguistik sebuah bahasa. Kedua, kompetensi wacana yang merupakan pelengkap dari kompetensi gramatikal. Kompetensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengaitkan kalimat-kalimat dengan rentang wacana dan untuk membentuk keseluruhan bermakna dari serangkaian ujaran. Yang ketiga, kompetensi sosiolinguistik adalah kompetensi tentang kaidah-kaidah sosial budaya, bahasa, dan wacana. Tipe ini mensyaratkan pemahaman tentang konteks sosial bahasa. Yang keempat adalah kompetensi strategis, yaitu kompetensi strategi komunikasi verbal dan nonverbal yang bisa mengimbangi kemacetan dan komunikasi karena performa atau kompetensi yang tidak memadai. Kompetensi ini yang mendasari kemampuan seseorang untuk melakukan perbaikan, mengatasi kekurangan pengetahuan, dan menopang komunikasi. Ketika seseorang belajar berbahasa, pengalaman mereka dalam interaksi sosial sering berbeda dengan apa yang mereka dapatkan di kelas.
Lightbound dan Spada membedakan bagaimana seseorang belajar berbahasa dalam setting alami, kelas tradisional, dan kelas komunikatif. Di dalam setting alami, pelajar jarang dikoreksi, bahasa tidak disajikan langkah demi langkah. Sehari-hari pelajar dikelilingi bahasa yang mereka pelajari dengan bertemu sejumlah penutur asli. Situasi ini menekankan kejelasan makna. Penutur asli cenderung lebih toleran terhadap kekeliruan yang tidak mengganggu makna. Hal ini berbeda dengan situasi yang ada pada setting alami. Di dalam kelas instruksional tradisional, kekeliruan sering dikoreksi. Akurasi di atas interaksi bermakna cenderung diutamakan. Input struktural dinilai disederhanakan oleh pengajar dan buku teks. Unsur-unsur kebahasaan disajikan dan dipraktekkan secara berurutan dari apa yang dianggap sederhana menuju hal yang dianggap rumit. Waktu belajar terbatas hanya beberapa jam seminggu. Jenis wacana terbatas biasanya berbentuk rangkaian yang diawali oleh pengajar mengajukan pertanyaan, pelajar menjawab, lalu pengajar mengevaluasi jawaban pelajar. Pelajar sering merasa tertekan untuk berbicara atau menulis dengan benar. Pengajar sering menggunakan bahasa ibu pelajar untuk memberikan petunjuk dalam rangka untuk memastikan pemahaman. Dalam kelas pembelajaran komunikatif ada batasan koreksi, kekeliruan, dan makna lebih diutamakan daripada bentuk. Input disederhanakan dipadukan dengan isyarat kontekstual, alat peraga, dan gerakan daripada melalui tingkatan struktural. Waktu belajar dan kontak dengan penutur asli terbatas, sama halnya dengan kelas instruksi tradisional. Sering hanya pengajar yang sebagai pembicara ahli. Dalam kelas ini, wacana diperkenalkan melalui cerita, permainan peran, dan penggunaan atau bahan kehidupan nyata, yaitu realitas di koran, televisi, dan kunjungan lapangan. Ada sedikit tekanan untuk tampil di tingkat akurasi yang tinggi. Pada tahap awal, kemampuan memahami lebih diutamakan daripada kemampuan berproduksi. Pengajar mengusahakan untuk berbicara dengan pelajar dalam tingkat bahasa yang mereka pahami. Selanjutnya yaitu aspek pedagogi pembelajaran BIPA. Norma pedagogi pembelajaran bahasa secara signifikan mengarahkan pengajar dalam pemilihan materi bahasa yang akan diajarkan. Norma pedagogis belajar bahasa yang mengarah pada pengajaran tata bahasa dalam pemilihan materi ajar diutamakan pada penonjolan kaidah, yakni pengurangan variasi bahasa melalui pemilihan fitur-fitur bahasa yang paling umum dan netral. Berdasarkan norma tersebut, maka materi ajar bahasa yang dipilih adalah fitur bahasa yang memiliki frekuensi penggunaan dan keberterimaan yang tinggi, digunakan secara luas, tidak terlalu kompleks untuk dipelajari, dan secara bertahap berubah ke arah fitur yang jarang digunakan, lebih sempit penggunaannya, dan lebih kompleks variannya. Berdasarkan norma pedagogis di atas, materi bahasa yang dikembangkan dalam pembelajaran BIPA hendaknya didasarkan pada tingkat kemampuan bahasa Indonesia pembelajarnya. Untuk tingkat pemula, diberikan materi bahasa diantaranya kata sapaan, ungkapan keseharian sederhana, kalimat sederhana, kalimat pasif, kalimat aktif, kalimat preposisi, kalimat tanya, kalimat bilangan, dan afiksasi. Untuk tingkat tengah, diberikan materi bahasa diantaranya adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia, kalimat kompleks, kalimat aktif, pasif, negatif, transitif, dan intransitif. Adapun untuk tingkat lanjut, materi yang disajikan pada pokoknya hampir sama dengan materi untuk tingkat menengah, hanya saja dari tingkat kekomplekannya yang berbeda. Lalu untuk penekanannya,
tingkat lanjut lebih pada pemahaman secara analitis terhadap materi bahasa. Materi analitis tersebut berupa menganalisis kalimat salah dan membenarkannya, serta pola kalimat tanpa mengubah maknanya. Materi menyimak dan bicara dikembangkan dengan menggunakan materi dialog, mulai dari dialog yang paling sederhana, misalnya salam, sampai dengan dialog yang sangat kompleks seperti seminar. Selain materi yang berbentuk dialog, dalam pembelajaran menyimak juga memanfaatkan wacana yang ada dalam kegiatan berbahasa sehari-hari. Misalnya, menyimak berita atau percakapan yang ada di televisi, radio, maupun percakapan sehari-hari. Materinya pun disajikan kepada pelajar sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Untuk tingkat pemula disajikan materi dialog keseharian sederhana. Untuk tingkat menengah diberikan materi dialog keseharian yang agak kompleks. Adapun untuk tingkat lanjut, diberikan materi dialog yang lebih kompleks. Pengembangan materi membaca dan menulis disesuaikan dengan tingkat pelajar. Tingkat pemula diberikan bacaan bahasa Indonesia yang sederhana, seperti majalah anak-anak, dan untuk tingkat lanjut diberikan bacaan bahasa Indonesia yang lebih kompleks seperti surat kabar atau majalah. Sedangkan untuk materi menulis, mulai dari menulis kalimat, menulis topik sederhana tentang pengalamannya yang ada telah dilakukan sampai dengan menulis makalah untuk diseminarkan dalam kelasnya. Sedangkan pengembangan materi budaya diarahkan bagi pelajar asing untuk kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pokok-pokok materi yang perlu diperhatikan pada pelajar adalah tentang bagaimana hidup dalam keluarga, bertema, bermasyarakat, dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya dalam pemberian materi budaya ini adalah membekali pelajar BIPA agar mampu berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi. Pengembangan dan penataan materi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan pelajarnya. Karena itu, pengelola materi pembelajaran BIPA perlu memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Orientasi materi hendaknya diarahkan dan dititikberatkan pada materi-materi yang dapat dipakai dan berpotensi untuk dilatihkan, benar-benar ada dan dipakai dalam komunikasi nyata masyarakat, mampu mengembangkan kompetensi untuk berlatih dan memahami serta mampu mengembangkan kompetensi untuk berlatih dan memahami pola serta mampu mengembangkan pemahaman untuk bahasa Indonesia melalui bentuk-bentuk percakapan maupun dialog situasi kondisional. 2. Rentangan dan penataan materi diupayakan pada materi yang mengacu pada aspek-aspek yang menentukan bagaimana bahasa Indonesia digunakan, yakni aspek-aspek kosakata, pola kalimat, wacana dan percakapan, ucapan, dan pengolahan ide. 3. Materi-materi pembelajaran perlu ditata berdasarkan unit-unit satuan ujaran yang komunikatif serta terpadu.